Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jaga mulutnya, hati-hati. Seingatan ya, Pak Amin Rais. Itu peringatan saya keras buat Bapak. Saya udah nggak mau lihat tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan saya ini di Mekah, sana di Madinah sana, di Haram sana, cuci berkali-kali, gue cuci terus. Tapi saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang nggak intelektual. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Seorang Amin Rais. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik menantu, mantan atau menantu Presiden Soeharto, tapi masih dalam nada loyal kritis. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Kalau negara mau aman, Teddy ini harus dijauhkan dari Prabowo. Insya Allah Prabowo akan bisa lebih berubah. Teddy ini juga di badannya juga dia nggak sehat, netizen. Dia pasang susuk. Jadi omongannya, apa kata-kata dia ke Wowo, kemakan. Dibantu dengan magic juga. Sininya tuh di bibirnya ada susuk 3, di tangannya. Pokoknya dari kepala ke kakinya ada susuk. Dia pakai magic juga. Jadi Wowo tuh nunduk aja sama dia. Dia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hercules kembali ya disorotin oleh netizen. Pasalnya kemarin setelah mengancam Amin Rais dengan mengatakan mulut Amin Rais jangan seperti mulut preman pasar. Merasa dirinya dekat dengan Prabowo, jadi bisa saja mengancam orang yang lebih tua daripada dia. Apalagi dulu Hercules ini sampai minta maaf, pernah menghina mantan purnawirawan seperti Sutioso yang pernah dikatakan sudah bau tanah, sehingga pada akhirnya pun harus minta maaf ya. Apakah kali ini Hercules juga harus minta maaf kepada Amin Rais? Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan ya. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Saya diberitahu alias hukum itu Komdiki tidak berlaku ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan ya. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Saya juga ingin ingatkan kepada Anda, sebab saya adalah rakyat, saya adalah masyarakat yang satu suara dengan Amin Rais. Amin Rais sudah mewakili kami sebagai rakyat, sudah mewakili kami sebagai masyarakat. Amin Rais sudah mewakili keluh kesah kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Jadi Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa. Sebab yang Anda hadapi bukan Amin Rais, akan tetapi seluruh rakyat. Jika bertanya rakyat yang mana, saya jawab rakyat yang berakal sehat. Yang tidak berakal sehat bukan rakyat, tapi penjahat. Rakyat membangun negeri, tapi penjahat merusak negeri. Jika pernyataan-pernyataan Amin Rais dianggap salah, dianggap fitnah, kenapa pihak-pihak yang dirugikan seperti si Teddy dan Prabowo tidak mengambil langkah hukum? Kenapa harus Anda yang pasang badan? Siapa Anda? Sementara ini adalah negeri hukum, ya. Jadi Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa, ya. Sebab ini menyangkut hak, ya, menyangkut hak rakyat, ya. Jangan sampai hak-hak rakyat diinjak-injak oleh kepentingan-kepentingan individu ataupun kelompok tertentu, ya. Dan Anda juga harus tahu mentalitas orang-orang yang seperti Amin Rais, termasuk juga saya, itu sudah terlatih, bos, ya. Kami tahu resiko bersuara dalam pemerintahan yang bersifat otokratis. Kami tahu resikonya, bos. Resikonya mati, ya. Jadi kami nggak pernah takut dengan ancaman ataupun tekanan dari pihak eksternal, ya. Kami tidak takut dengan siapapun. Kami hanya takut dengan Allah dan Rasulullah, ya. Jadi Anda jangan coba-coba menjadi bodyguard penguasa, ya. Kami sebagai rakyat menghormati Anda jika sikap Anda baik terhadap rakyat. Tapi jika sikap Anda jahat, kami sebagai rakyat, kami sebagai masyarakat, kami akan melawan, ya. Kami tidak pernah takut dengan siapapun, ya. Kami sebagai orang-orang yang kritis sudah terbiasa diancam, sudah terbiasa diteror, sudah terbiasa ditekan oleh pihak-pihak eksternal, ya. Jadi kami tidak pernah takut dengan apapun, ya.
Kami sudah terlatih, bos, ya. Kami tidak pernah takut dengan mati, ya. Justru kami cinta mati, ya. Jadi Anda, menurut saya ini jangan so-soan menjadi bodyguard, ya. Ketika ada orang yang memberikan kritik terhadap kebijakan, Anda diam, ya. Jangan so-soan mengintervensi, ya. Oke, itu aja. Terima kasih, ya. Apa yang disampaikan Amin Rais dalam video yang belakangan viral bukanlah serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun Sekretaris Kabinet Teddy. Menurutnya, pernyataan Amin Rais justru mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap arah pemerintahan saat ini. Kritik Amin Rais adalah bentuk nasihat kenegarawanan. Pak Amin Rais berjiwa besar seorang negarawan. Ia menganggap Prabowo sebagai teman, bukan musuh. Kritik yang disampaikan adalah tanggung jawab moral untuk mengingatkan demi kebaikan bangsa. Si Kures yang seolah-olah menempatkan Amin Rais dalam posisi menyerang harkat dan martabat kepada kepala negara. Narasi Hercules terasa sesat bahasa, tidak sinkron dengan maksud dan tujuan dari nasihat yang disampaikan. Kritik Amin Rais bukan dendam pribadi, melainkan suara kegelisahan rakyat. Tudingan si Cules yang menyebut Amin Rais sudah tua dan tidak relevan adalah bentuk penyempitan makna. Justru di usia 80 tahun, Pak Amin masih konsisten berjuang untuk bangsa. Kritikannya tidak mengenal umur, waktu, atau kepentingan pribadi. Kritikan Amin Rais lebih memprioritaskan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi. Pak Amin adalah negarawan, bukan preman politik. Kritiknya harus dipandang sebagai nasihat demi keberlangsungan negara. Kules, lo cuci bersih pakai sabun apa? Darah yang pernah ditumpahkan akan tetap menanti pembalasannya. Inilah seorang preman sedang merasa bahwa dirinya orang yang suci. Sebaiknya lo tarik ucapan dan minta maaf ke Pak Amin Rais. Kules harus tahu adab dan sopan santun. Makin parah si Kules bisa mengancam seperti ini secara terbuka. Ada yang mengingatkan Amin Rais nih karena sikap kritis dan bilang jangan bicara kayak preman pasar. Ingatan ya Amin Rais. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi saya bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki lima begitu. Saya juga ingatkan kepada Anda, sebab saya adalah rakyat. Saya adalah masyarakat yang mendukung keberanian Amin Rais dalam mengkritik pemerintah yang salah. Bagi kami, suara Amin Rais itu dapat mewakili keluh kesah sebagai rakyat. Jadi jangan coba-coba menjadi tameng negara saat salah. Sebab yang akan Anda hadapi itu bukan Amin Rais, tapi gelombang penolakan masyarakat. Lagian, yang tuduh siapa, yang marah siapa? Kenapa yang sibuk marah itu bukan pihak yang dituduh itu? Negeri ini dibangun oleh rakyat, bukan oleh kelompok tertentu. Ketika seorang tokoh seperti Amin Rais berbicara, yang didengar rakyat bukan sekedar nama besar, tapi keberanian menyampaikan keresahan yang selama ini dipendam banyak orang. Jadi, kalau ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pernyataan beliau, ya negeri ini punya hukum, punya jalur klarifikasi, punya pengadilan, bukan panggung intimidasi kayak orang-orang ini ya. Karena demokrasi tidak membutuhkan bodyguard kekuasaan. Demokrasi itu membutuhkan keberanian menerima kritik. Rakyat hari ini sudah semakin sadar, kritik bukan makar, pertanyaan bukan ancaman, dan perbedaan pendapat itu bukan alasan untuk menakut-nakuti masyarakat demi menjaga kenyamanan kelompok tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika ada upaya membungkam suara rakyat demi menjaga kenyamanan kelompok tertentu. Kami percaya negara ini kuat karena rakyatnya berani bersuara. Sebab sejarah itu membuktikan perubahan yang lahir dari orang-orang yang tidak takut menyatakan kebenaran meski berhadapan dengan kekuasaan. Tapi jangan salah paham, rakyat tidak sedang mencari keributan. Rakyat hanya ingin mencari keadilan, kejujuran, dan pemimpin yang siap dikritik. Karena ketika kritik dianggap musuh, saat itulah demokrasi mulai kehilangan arah. Camkan itu ya. Amin Rais tolak tarik pernyataan siap lanjut pengadilan. Akan minta dokter spesialis buktikan apakah tuduhan pada Seskap Teddy benar atau salah. Aduh, semakin seru aja ya, ini lucu ya.
Ini misalnya ini sampai lanjut ke pengadilan gitu ya. Ini akan membagongkan gitu ya. Lain seperti kasus ijazah palsu misalnya ya. Itu kan. Kalau lanjut di pengadilan kan ya tinggal tunjukin ijazah aslinya kalau memang ada gitu kan. Ya walaupun sampai sekarang nggak kunjung ditunjukin ijazah aslinya di pengadilan. Nah kalau kasus ini misalnya di pengadilan itu apa yang harus ditunjukkan gitu ya? Apa harus nunjukin kejantanan gitu? Blunder kan ya gitu kan, gitu kan. Jadi apa gitu ya? Nah tapi nggak mungkin loh ya seorang Amin Rais gitu ya berbicara tanpa bukti yang kuat ya. Ya mungkin beliau berani speak up seperti itu karena mungkin sudah mengantongi bukti-bukti ya dari narasumber mungkin ya, dari teman-teman terdekatnya Bunda Teddy mungkin, Bunda Teddy apa sama Seskap Teddy. Dan gak sedikit netizen yang percaya dengan pernyataan Mbak Amin Rais ini gitu ya. Ya mungkin netizen juga menilai gitu ya, dari mungkin dilihat dari potongan-potongan video ya, banyak kan beredar gitu kan, banyak potongan-potongan video Seskap Teddy yang dari gestur, dari apa ya, mimik muka gitu kan, yang menunjukkan memang ke arah situ gitu ya. Teddy itu ingat nggak, awal-awal menjabat Sekap itu menjadi idola ibu-ibu muda. Betul. Ya, waktu itu saya juga mengikuti lah seksual ya. Apa yang disampaikan Amin Rais itu hanya ibarat hanya penegasan saja, ibarat bisul. Akhirnya bisul itu pecah. Nah, intinya kalau pertanyaannya itu sekedar formal, ya jelas tidak. Ini justru persoalan meta wacananya kan di sini. Ini ngurus negara. Ini perbenturan antara yang personal dengan yang institusional. Nah, kalau soal jabatan itu, yang institusional itu sekarang benar-benar tenggelam, yang personal yang naik. Nah, jelas itu dalam konteks Teddy ini pergunjingannya kan, kalau saja Teddy itu perilakunya tetap di wilayah institusional, tidak ada isu ini. Semua harus lapor kepada Seskap. Sekarang kan muncul tuh menteri ini lapor ke Seskap, menteri itu lapor. Fenomena apa tuh, Bang? Fenomena salah arah aja. Oh, sebetulnya kan di tata negara nggak gitu ya? Nggak begitu. Di mana fungsi Seskap? Di dalam undang kementerian nggak ada, di dalam undang-undang dasar nggak ada. Kenapa dia lebih powerful? Apa karena ini, Bang? Menteri-menteri berpikir ya? Hati-hati kelepasan ngomong. Bukan, si Seskap itu kelepasan ngomong. Lebih dekat ke isu yang tidak terkonfirmasi jangan terucapkan. Lo mau ngomong apa sih sebenarnya? Gue mau nanya malah bukan Bang Ferry. Bukan, maksud saya, Bang, apa karena menteri-menteri itu berpikir si Seskap itu lebih dekat ke presiden gitu loh? Iya. Biar langsung. Nah, terus fungsinya Menko ini kemana gitu loh? Jadi kurang lebih ini mungkin bahasa Melayu, bahasa kita di bawah ya. Seskap itu cuman penunggu tamu. Ngerti nggak dalam perhelatan ya? Pak Menteri datang, orang penting datang, diantarkan ke tuan rumah. Ini jalurnya, dia mempersiapkan segala hal ya. Tetapi kalau dia merasa overpower, nah ini bisa masalah serius nih. Bisa saja yang disampaikan oleh Presiden A sampainya A- kepada Menteri, atau dari Menteri X sampainya Y ke Presiden. Nah, cara komunikasi lintas ada penengah seperti ini nggak bagus bagi Presiden. Kecuali Presiden memang mungkin kelelahan ya, dengan usia beliau, dengan kesibukan beliau ke luar negeri, sehingga digunakanlah orang yang di tengah untuk menyampaikan pesan Presiden atau menerima pesan pembantu Presiden. Bagi saya ini tidak sehat.